Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas KPI 3D. Di sini saya Jadi pengertian dari dakwah ini adalah peristiwa masa lampau umat manusia yang mengajak, menyeru dan juga memanggil umat Islam untuk dapat membawa perubahan setelah dakwah ini dilakukan. Jadi fungsi dari dakwah ini adalah untuk kita mempelajari kemajuan dan juga kemunduran dakwah umat Islam dari masa ke masa untuk dapat kita mengetahui sejauh mana dakwah. Jadi sebenarnya itu dakwah sudah dilakukan sebelum masa Rasulullah SAW. Namun dakwah sebelumnya itu mereka tujuannya sebenarnya sama, yaitu mentauhidkan kepada Allah. Namun untuk lokasinya itu mereka masih juga terbatas. Dan juga dakwah sebelum Rasulullah ini sudah dijelaskan dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Dakwah pada masa Rasulullah. Jadi dakwah pada masa Rasulullah ini dunia dilakukan secara sendiri-sendiri selama 3-4 tahun lamanya. Karena apa? Karena masyarakat pada masa ini disebut dengan masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat ini pintar dalam hal ilmu pengetahuan, namun dalam hal agama mereka itu bodoh. Dan juga dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan melalui pendekatan seperti dimulainya dari golongan keluarga dan juga orang-orang terdekat, sampai turunnya salah satu surat dari Al-Quran yang menyuruh beliau untuk dakwah secara terang-terangan. Peninggalan Rasulullah, kepemimpinan umat Islam itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Terdapat 4, yaitu pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemajuan dari dakwah pada zaman Khulafaur Rasyidin ini dalam hal memperluas wilayah kekuasaan umat Islam. Setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin selesai, selanjutnya yaitu kepemimpinan Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga mencapai masa kejayaan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Terjadi perbedaannya, Khulafaur Rasyidin itu pemimpinnya dipilih secara musyawarah mufakat, namun Bani Umayyah ini pemilihan pemimpinnya dilakukan secara turun-temurun atau sistem kerajaan monarkis. Pada masa Bani Umayyah ini, kemajuan umat Islam itu lebih difokuskan kepada kemajuan ilmu pengetahuan, memunculkan bahasa Arab, menetapkan hadis, dan juga memperkuat kajian hukum Islam. Setelah Bani Umayyah mengalami keruntuhan, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah ini mencapai masa keemasan pada masa kepemimpinan Harun al-Rashid. Kemajuan pada masa Bani Abbasiyah ini dapat kita pahami dari meluasnya wilayah kekuasaan Islam yang sampai Afrika Utara bahkan Eropa. Di masa Bani Abbasiyah ini dapat kita ketahui seperti kemajuan dalam hal pendidikan, dibangunnya pesantren, dan juga dibangunnya perpustakaan, yaitu dakwah di masa Turki Utsmani yang memimpin selama 7 tahun dengan 38 juta. Masa kejayaan Turki Utsmani ini dipegang oleh Al-Fatih yang saat itu memegang Konstantinopel. Namun untuk kemajuan pada dinasti ini telah banyak diketahui karena banyaknya kemunduran yang secara drastis, seperti banyaknya faktor internal dari masyarakat yang tidak heterogen, dari lemahnya pemimpin dan juga penguasa, dari banyak yang korupsi, serta kurangnya ilmu pengetahuan. Di Indonesia sendiri, dakwah Islam itu dimulai dari Wali Songo, di mana sebelum Islam datang di Indonesia lebih dulu menganut agama Hindu-Buddha. Jadi dengan adanya Wali Songo, ke-9 wali ini, mereka berjuang habis-habisan untuk bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk masuk dalam agama Islam secara pelan-pelan, tidak memaksa, dan juga dengan memadukan kultur Islam dan juga kultur yang telah ada sebelum masa Islam. Wali Songo dalam berdakwah itu mereka tidak menggunakan kekerasan dan juga tidak menghilangkan kultur budaya masyarakat sebelum adanya Islam. Seperti pada masa Hindu juga, masyarakat itu menggunakan sajian untuk sebagai sesembahan kepada berhala ataupun pohon atau namun pada masa Wali Songo ini sajian itu diganti dengan istilah skater, di mana
Makanan tersebut tidak digunakan untuk menyembah pohon atau tumbuhan, tapi digunakan untuk sedekah sebagai rasa syukur hasil bumi yang telah mereka tanam. Sekian sedikit review ulang saya, review podcast materi sirah dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.